Baiklah anak-anak, seperti yang telah diuraikan dalam ringkasan catatan yang lalu, dalam menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 metode, yaitu cara memfaktorkan dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat, yang ketiga dengan rumus kuadrat atau dikenal dengan rumus ABC. Kuadrat itu secara umum dituliskan begini. Yang paling populer itu adalah dengan cara mencari faktor dari C, yang C ketika dikalikan akan menghasilkan C, ketika dijumlahkan akan menghasilkan B. Asal koefisien dari X ini dia harus sama dengan 1 atau A-nya sama dengan 1. Nah sekarang bagaimana jika ada bentuk seperti ini? Misalnya ada berbentuk 3x kuadrat min 7x ini sama dengan 0. Nah ini bagaimana menyelesaikannya? Kalau seperti ini kita gunakan hukum distributif saja. Kita lihat faktor dari dua suku ini, suku pertama 3x kuadrat, suku kedua min 7x. Nah, suku ini yang sama yang mana? 3 dengan 7 tidak sama dan sama-sama tidak bisa dibagi ya. 3 tidak bisa membagi 7. Yang sama itu hanya x. Yang ini ada x, yang ini x. Maka x-nya kita keluarkan. Oke, yang ini sudah kita keluarkan x, sehingga dia tersisa x-nya pangkat 1. 3-nya tetap. Lalu yang ini x-nya sudah keluar sini. Kalau dikalikan ke sini dia harus menghasilkan 7x, maka di sini sisanya hanya 7. Lalu x yang ini kita ambil, dia adalah x1. Ini menjadi x sama dengan 0 atau x1-nya sama dengan 0. Lalu ambil yang ini berikutnya. 3x min 7 ini sama dengan 0. Lalu min 7-nya kita pindah ke ruaskan atau sama-sama ditambah 7 di ruas masing-masing sehingga menghasilkan 3x sama dengan 7. Dan x yang kedua atau x yang lainnya, kalau yang tadi 0 maka x yang keduanya adalah 7 dibagi 3, 7/3. Sehingga akar persamaan dari bentuk persamaan kuadrat 3x kuadrat min 7 ini adalah 0 atau 7/3 ya. Jadi ini tinggal yang mana yang memenuhi, yang jelas dua-duanya ini adalah akar dari persamaannya. Lalu ada bentuk lainnya, misalnya x kuadrat min 3x sama dengan 0. Sama, kita lihat faktor yang sama yang mana yang kita keluarkan di sini. Yang sama itu hanya x. Maka x kita keluarkan, lalu yang ini ketika x-nya sudah dikeluarkan 1, maka dia sisa x pangkat 1. Dan ini x sudah keluar, sisa 3 saja. Sama seperti tadi, x ini sama dengan 0, yang ini ya. Ini ada dua faktor maksudnya, lalu faktor yang kedua, x min 3, ini menghasilkan ini x1, yang ini x2. X sama dengan 3. Maka akar persamaan kuadratnya itu x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Seperti ini ya. Kelihatan? Bentuk yang tadi itu disebut dengan penyelesaian dengan cara hukum distributif. Nah, sekarang ada dengan cara selisih kuadrat. Jadi kalau dia berbentuk seperti ini ya, misalnya x kuadrat min y kuadrat. Nah ini selisih kuadrat. Maka ini seperti yang dipelajari pada pemfaktoran di bentuk aljabar. Ini akan menjadi bentuk begini, x plus y, x min y masih. Kenapa? Kalau kita kalikan dua faktor ini, maka yang tengahnya itu x kali y dengan x min x kali y atau xy min xy itu habis, sehingga tersisanya x kali x dan y kali min y, akan tersisa seperti ini. Lalu ada lagi yang namanya bentuk persamaan kuadrat yang lengkap ya, bisa dikatakan dengan faktorisasi. Jadi ini yang biasanya yang paling populer, yang dimana ini pangkat ya, dx plus c sama dengan 0. Nah, a-nya ini harus sama dengan 1 sehingga kita dapat dengan mudah menentukan c. Kita langsung ke bentuk soalnya saja. Dalam hal ini
Misalnya contohnya ini ya, X kuadrat min 8X plus 12 ini sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkannya? Maka caranya kita cari faktor dari 12. Faktor dari 12 itu apa saja? Cari dua bilangan yang faktor dari 12 ini. Kalau kita kalikan hasilnya positif 12, lalu kalau kita jumlahkan harus menghasilkan minus 8. Kita dapat menentukan faktor dari 12 itu apa saja. Nah, kita dapat mencarinya seperti ini. Kalau 1 dikali 12 tidak mungkin ya, karena kalau misalnya 1 ditambah 12 13, atau kalau 12 nya minus, nah itu tidak mungkin. Jadi cari faktor langsung saja yang ini dari 2 kali 6 betul 12, lalu kalau dijumlahkan dia plus 8, sedangkan ini minus 8. Ada juga minus 6, minus karena kalau dikalikan harus positif ya kan. Min 2 dikali min 6 itu 12, positif 12. Lalu min 2 ditambahkan min 6 atau negatif 6, maka hasilnya negatif 8. Jadi maka yang ini yang kita ambil, faktor ini. Maka 8 ini akan kita ubah menjadi, jadi min 8x ini akan kita ubah menjadi 2x plus min 6x. Jadi dirubahnya seperti ini. Oke, baik. Ibu akan langsung menuliskan saja. Maka di sini menjadi, kamu boleh seperti ini langsung ya. Caranya juga boleh begini langsung. Ini cara lama sekali tapi sangat manjur. Karena kita sudah tahu, kita akan mengambil faktor dari sebentar. Baik, ibu ulangi. Karena kita sudah tahu, sudah mendapatkan faktor dari 12, positif 12 ini, kita akan mengambil faktornya adalah min 2 dan min 6. Oleh karena itu kita bisa langsung menuliskannya langsung seperti ini. X, karena ini X kuadrat, maka tulislah di sini X. Kenapa X? Nanti dikalikan X kali X ini akan menghasilkan X kuadrat. Lalu min 2, di sini buatlah min 2 dan min 6. Maka X min 2, faktor yang pertama yang ini faktor pertama, sama dengankan dengan 0 untuk mencari nilai X. Sehingga didapatkan tinggal ini sama-sama ruas kanannya ditambah 2, atau yang lebih dikenal dengan kita pindah ruas ya. Jadi kita mengenalnya 2 ini kita pindahkan ruas sehingga dia berubah tanda menjadi positif. Maka kita dapatkan X yang pertamanya adalah 2. Lalu faktor yang kedua, X min 6 ini sama dengan 0. Lalu kita akan dapatkan X yang kedua sama seperti tadi, pindahkan ruasnya dan berubah menjadi lawan tanda, atau sama-sama ditambah 6 di kedua ruas. Mana yang lebih kamu ingat? Kalau lebih enak mengingatnya, pindahkan 6 ke kanan. Jadi sehingga X keduanya didapatkan 6. Maka akar dari penyelesaian persamaan kuadrat ini, akar PK yang ini ya, ini adalah boleh kita menulisnya dalam bentuk penyelesaian ya, himpunan penyelesaian 2,6. Boleh ditulis seperti ini. Oke, atau sampai di sini saja ya sudah betul. Artinya penting kamu sudah tahu bahwa penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat min 8X plus 12 sama dengan 0 itu menghasilkan akarnya adalah 2 dan 6. 2 atau 6 ya, bukan dan. 2 atau 6. Oke. Baik, ada juga dengan cara yang seperti di buku-buku lainnya ada ya. Kalau di buku paket kita cara yang tadi Ibu ajarkan. Nah, kalau kamu ketemu buku lainnya, tadi sudah dibilang bahwa min 8x ini kita ubah menjadi min 2x min 6x ya. Sama saja kan? Ini min 2 min 6. Kalau kita jumlahkan ya min 8x juga, hanya dipecah. Dia dituliskan seperti ini. Sehingga ini menjadi X kuadrat, kita ubah yang ini min 8x nya menjadi min 2x min 6x. Jadi yang ini kita ganti ini. Nah, ini berganti dan di konstantanya tetap. Lalu kita ambil dua faktor yang ini kita jadikan 2 faktor dan ini jadi 2 faktor. Ini X kuadrat min 2x ya kan. Lalu minnya ini kalau kita tinggalkan di luar, maka nanti ini jadi min. Kalau misalnya ini kita kurung ini 6x karena minnya sudah di luar, dan ini plus karena dia di sini min, maka di sini harus min.
Oke, nah yang ini kita buat hukum distributif. Cari faktor yang sama. Faktor yang samanya adalah X. Maka X-nya kita keluarkan. Sehingga ini tersisa X, yang ini sisa 2. Ini min. Oke. Lalu yang ini, maaf. Kita keluarkan 6 dengan 12 ini faktornya apa yang sama? Faktor yang samanya adalah 6. Atau faktor persekutuan dari 6 dengan 12 ini adalah 6. Maka 6 kita keluarkan. Lalu yang ini tersisa X. Karena 6 sudah keluar, 6 kali berapa dapat 12? Ini hasilnya 2, ya kan? Nah, sekarang kita lihat, ini sama dengan ini. Artinya ini sudah faktor. Maka pasangannya adalah X dengan 6. Ini dengan ini. Maka X min 6 dikali X min 2. Sama kan? Sama dengan 12. Sama seperti tadi. X min 6 sama dengan 0, sehingga didapatlah X satunya, ya hanya terbalik saja ya, karena posisinya atau salah satu X-nya atau X min 2 sama dengan 0, maka X yang lainnya itu adalah 2. Maka kita dapat menuliskan dalam bentuk penyelesaiannya 2,6 atau 6,2 ya, terserah. Kalau tadi 2,6 ya, karena posisinya ini tidak masalah ini. Yang jelas kita dapat menghasilkan, kita dapat menentukan hasil dari akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 8X plus 12 itu adalah 2 atau 6. Itu adalah akarnya. Jadi ini cara yang kedua, bisa dikatakan ini masih memfaktorkan ya. Jadi ya, kalau yang pertama tadi kita langsung dalam kurung seperti dalam buku paket kita seperti itu. Nah, ini cara lainnya agar kamu bisa mencari alternatif yang mana yang lebih kamu mudah serap, begitu ya. Masih contoh memfaktorkan ya, Ibu kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua, masih dengan cara memfaktorkan seperti tadi. Bagaimana jika ada bentuk persamaan kuadratnya X kuadrat min 7X plus 10. Ini saja Ibu tukar min, ini jadinya min 3. Min semuanya min. Nah, sekarang sama saja, selagi koefisien dari X kuadrat ini 1, ini masih gampang kita menentukannya. Kita harus mencari faktor dari 10. Oke, kita cari lagi faktor. Dan faktor 10 itu kalau kita kalikan dia harus menghasilkan minus 10. Kalau kita tambahkan atau kita jumlahkan atau kita selisihkan harus menghasilkan minus 3. Faktor 10 itu ya 2 dengan 5 atau min 2 dengan 5. Kita nyarinya faktor minus 10 ya, langsung saja. Nah, sekarang yang ini otomatis tidak usah. Yang positif-positif tidak usah. Sudah pasti tahu, karena kita mencarinya yang minus, langsung saja ke faktor yang minus. Seperti ini. Oke. Dari dua faktor yang kita dapat ini, yang mana yang kalau dikalikan hasilnya minus 10, lalu yang mana kalau dijumlahkan hasilnya minus 3. Oke. Nah, sekarang kedua-duanya menghasilkan minus 10 kalau dikali. 2 kali min 5 hasilnya minus 10. Min 2 kali 5 hasilnya juga minus 10. Oke, berarti dua-duanya masuk. Bagaimana kalau dijumlahkan? 2 minus 5. Kalau dijumlahkan ini minus 3 hasilnya, ya kan? Ini kalau kita jumlahkan ini minus 3, ya. Yang ini kalau kita jumlahkan dia positif 3. Sedangkan kita butuhnya minus 3. Maka kita sudah tahu ya, faktor yang akan kita ambil itu adalah 2 dan minus 5. Nah, kalau sudah dapat begini bisa langsung seperti tadi. Langsung saja. Ya, ini ada cara gampang. Jadi mau cara yang kedua tadi yang diajarkan boleh, tapi kalau sudah dapat langsung seperti ini lebih baik langsung menurut Ibu ya. Ini positif 2, yang ini minus 5. X minus 5. Sehingga X plus 2 sama dengan 0, maka kita mendapatkan X satunya sama dengan minus 2. Pindah ruas jadi minus. Lalu X min 5 sama dengan 0, maka X yang kedua pindah ruas jadi positif. Maka kita dapat menuliskan hasilnya adalah min 2,5. Atau akar penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0 adalah minus 2 atau 5 ya.
Demikian ya. Kalian nanti bisa membuka buku buat latihan, tapi nanti Ibu berikan di grup. Baik, contoh yang ketiga. Kalau tadi koefisien dari E kuadratnya adalah sama dengan 1. Kita lihat di buku paket halaman 73. Sebentar. Sekarang bagaimana jika koefisien dari E kuadrat itu tidak sama dengan 1? Kita lihat ada soal menalar ya di halaman 71 yang tidak diselesaikan di buku paket. Kita lihat 2E kuadrat. Karena ini masih mudah ya sebenarnya. Kalau dia seperti ini. Kalau misalnya semua bilangan koefisien dan konstanta ini adalah bilangan yang dapat dibagi, kita langsung keluarkan saja faktor yang bisa membaginya. Jadi kalau seperti ini 2 minus 12 ya kan? Maka ya kita keluarkan saja 2 seperti hukum distributif, sehingga tersisa kalau ini 2 keluar sisanya E kuadrat. Ini 2 sudah keluar sisa E kuadrat. Yang ini 12 dibagi 2, maka ini sisanya 6 ya kan? Udah, ini tidak jadi lagi hingga menyisakan persamaan kuadratnya menjadi seperti ini. Ya ini masih bisa kita faktorkan seperti biasa ya. Bukan masalah berarti ini. Jadi letakkanlah E, lalu faktor dari 6. Tidak Ibu coret-coret lagi, faktor dari 6 jika dikalikan minus 6, kalau kita jumlahkan minus 3. Maka 6 itu adalah faktornya 2 dan 3 ya kan. Kalau 1 dengan 6 tidak mungkin, karena kalau 1 dengan 6 dijumlahkan itu 5, kalau salah satunya juga minus ya hasilnya tetap 5 atau 7. Jadi ini sedangkan ini 1, maka dia hanya 2 dan 3. Tinggal berapa yang minus, berapa? Biar gampang begini sajalah, tulis saja. Ini 2, karena ini minus maka salah satunya harus minus atau harus negatif. Atau yang ini, kita langsung cari yang hasilnya saja ya. 2 dikali negatif 3 itu hasilnya negatif 6. Min 2 dikali dengan 3 hasilnya juga negatif 6. Sekarang dari 2 pasangan faktor ini, kalau kita jumlahkan yang mana yang menghasilkan min 1? Ini min 1, kalau tidak tertulis artinya dia 1. Ini min 1. Maka yang memungkinkan itu ya hanya 2 dan minus 3. Maka di sini kita bisa menuliskan X plus 2 X min 3. Maka kita dapat menghasilkan akarnya ini adalah X sama dengan min 2, atau faktor yang kedua X min 3 sama dengan 0, maka X yang keduanya kita hasilkan 3. Minus 2 ini didapat bergeser pindah tempat tadi. 3 juga pindah tempat ya. Maka kita mendapatkan akar dari persamaan kuadrat 2E kuadrat min 2E min 12 sama dengan 0 itu adalah min 2,3. Baik, contoh yang keempat masih dengan metode memfaktorkan, di mana koefisien dari X ini, ingat koefisien X ini adalah A, kemarin ada simbolnya A. Koefisien dari X-nya tidak sama dengan 1, atau dengan kata lain dia berupa bilangan lain selain dari 1, ini adalah 4. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ada di materi tertulis bagaimana kita menggunakan jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan. Untuk lebih penguraiannya ada di materi ya, Ibu langsung saja di sini. Di mana di sini adalah koefisien dari E kuadrat itu adalah A, yaitu sama dengan 4, lalu B-nya 12 dan C-nya di sini adalah 5. Dalam aturan penggunaan hasil kali dan jumlah dari akar persamaan kuadrat itu, di mana akarnya adalah V dan Q dimisalkan, maka hasil kalinya itu adalah A kali C. Sedangkan jumlah dari akarnya itu adalah B. Jadi dalam hal ini kalau di sini B-nya 12 ya. Sedangkan hasil kalinya berarti A kali C, 4 kali C, atau 4 kali 5, 4 kali 5, hasilnya 20. Nah, maka kita mencari faktor 20 ini yang harus kita cari. Untuk apa? Ya, untuk kita memecah dari bentuk 12 ini menjadi faktor, 2 faktor yang berbeda ya. Oke.
kita cari faktor dari 20. Faktor 20 ini nanti akan menggantikan 12x ini. Jadi 12x ini akan kita gantikan dari faktor 20 ya. 20 jika kita mencari dua faktor dari 20 yang kalau dikalikan hasilnya harus 20 dan jika dijumlahkan hasilnya harus 12 ya. Seperti ini. Oke. 20 itu adalah 2 kali 10. Oke. Yang memungkinkan mendekati hasilnya kalau dijumlahkan itu 12 itu 2 dengan 10 ya. Kalau 4 dengan 5 tidak akan mungkin. 4 tambah 5 itu tuh 9. Jadi kita tidak usah ambil, kita ambil langsung saja 2 dengan 10. Atau 10 dengan 2. Nah, ini positif-positif semua. Artinya jelas hanya 2 dan 10. Karena itu kita akan mengambilnya 2 dan 10. Kita naikkan ke atas 2x plus 5 yang tadi ini menjadi berpasangan dengan 2x plus 1 sama dengan 0. Tetap sama dengan 0 karena ini persamaan kuadrat. Namanya persamaan itu ada sama dengan tandanya ya. Oke, ambil faktor yang pertama. Faktor yang pertama adalah 2x plus 5 sama dengan 0. Kita pindahkan 5 pindah ruas menjadi minus 5 sehingga x1 nya min 5 dibagi 2. Atau kita lihat faktor yang kedua, 2x plus 1 sama dengan 0, 2x sama dengan minus 1, lalu x yang kedua min setengah. Maka kita mendapatkan himpunan penyelesaian untuk persamaan kuadrat dari 4x kuadrat plus 12x plus 5 tadi. Ini adalah menghasilkan min 5/2 atau min 1/2 atau setengah. Jadi ini adalah akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat plus 12x plus 5 sama dengan 0. Demikian contoh bagaimana menyelesaikan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Kita akan bahas kembali di grupnya.